Udah ini? Udah dong. Oke, hari ini gue ulang tahun yang ke 52 lah menang MU. Wow. Ke 52 dan udah dibikinin ucapan ulang tahun dari beberapa orang nih sama tim studio Palapa. Lah? Puluhan orang sih. Puluhan? Puluhan orang. Ada ucapan dari puluhan orang. Yeah. Dan katanya orang-orang ini yang dulu mengenal gue dari kecil. Gue pengen lihat ini sekarang. Ini juga baru pertama kalinya gue lihat video ini. Jadi gue mau coba apa namanya nih? Reaction dari videonya bener apa enggak omongannya, karena katanya mau ditanya-tanyain tentang gue yang nggak cuma ngucapin ulang tahun doang gitu ya. Langsung aja apa ini, karena banyak katanya nih bisa 2-3 jam katanya. Kayak film India dong. Berapa banyak sih? Berapa puluh? Hampir 50. Hampir 50 orang. Gila, banyak banget loh ya. Oke, ini dia video. Disusunnya random aja ya? Iya. Oke, ini dia yang pertama. Kita lihat. Bentar. Oke. 3, 2, 1. Anjay, ini suara gua kedengeran gak nih? Anjay, Studio 9 begitu. Ini Envato ini. Envato. Anjay. Foto gue di mana tuh? Tuh udah meninggal ya? Udah ya. Oke. Namaku Putri Mei Adelina, biasa dipanggil Mei. Aku tuh anak nomor 3, satu-satunya kalau kata Abdel. Perkenalkan, aku Yun ya. Kalau biasanya dipanggilnya, sekarang kan ngetop ini dipanggilnya Kak Yun. Sebenarnya panggilan aku Uti, ya, jadi kakak ya. Aku anak nomor 2, Adel itu nomor 7. Jadi saya tuh sama Abdel tuh kira-kira 7 tahun. Nama saya Putri Disa Alfia. Saya biasa dipanggil Disa sama Abdel. Saya kakaknya Abdel nomor 5. Saya terpaut 4 tahun deh dengan Abdel. Anjay, terpaut. Nama gue Sultan Eris Adlin. Jarak gue sama Adel, gue kakaknya langsung cuma 2 tahun bedanya. Jadi gue kecil bareng Abdel lah, dari kecil. Saya Nova, kakaknya Abdel, kakaknya Abdel yang keempat satu-satunya, gitu. Terus saya tuh satu-satunya yang paling gemuk, jadi nggak ada yang nandingin. Abdel sama saya tuh jaraknya 5 tahun, jadi saya yang pasti Abdel dan saya tuh perbedaan 5 tahun, yang lebih tua sedikit daripada yang 6 tahun. Halo Abdel, apa kabarnya? Ini saya Ani, teman kecil. Saya Yus Permana. Saya teman kecilnya Abdel dari TK sampai SD sampai sekarang. Kita bersahabat. Nama gue Geng. Wow. Sekarang ini gue lagi di tempat Astra. Astra itu tempat tongkrongan Abdel, gue dan teman-teman yang lain sekitar tahun 90-an lah. Saya teman Abdel ya. Ini Ojik. Rosman namanya. Ojik, bukan Nama Rosman. saya Buluk atau Mas Mul. Mas. Nama gue Cibi, basis Kokom. Hai, gue Komar dari Kokom Band. Gue drummer Kokom Band. Halo, saya Gilang Baskara. Perkenalkan, nama saya Iman Fataila. Banget ya? Dari Cilacap. Saya di sini sebagai pekerja karyawan. Perkenalkan, nama saya Rizko. Kok ada nih? Saya bukan karyawan Cing Abdel. Saya Rahmanu. Di sini ya di tim. Nama saya Fatima. Gua Ganis sebagai editor di Studio 9 Palapa.
Nama gue Ocit, kerjaannya nemenin encing dah. Gue Jimmy dari Rumah Lucu Manajemen. Kebetulan gue bisnis manajernya Cing Abdel dari 2006. Serius Alhamdulillah banget sampai sekarang. Halo, saya Didi Karim. Saya Abdur Arsyad. Gue Eco, keyboardisnya Kokom. Gue Winggo Tembok, Kokom, vokalisnya. Saya Rahmat Pakaya yang biasanya nyiksa Cing Abdel di meja pingpong ini. Nama gue Andre. Halo, saya Muhammad Bima Abdi Negara, atlet tenis meja Indonesia. Gue Dion Kokom, vokalis Kokom. Nama gue Melon Tembok. Gue di sini sebagai aspri-nya Cing Abdel. Gue Boy. Tugas gue adalah membacakan lirik dengan nada di grup band, Kokom Band namanya. Halo, nama saya Hifzi, saya baru bangun tidur, dibangunin Rispo. Salam nih buat Cing Abdel nih ya, dari pemadam kota Bekasi. Adanya Ojek ngapain? Si Benjol ini. Benjol ngapain dia? Emang dia jadi pemadam kebakaran? Enggak kali ya? Itu maksudnya M. Rajas tuh. Dia orang PLN kali. Tidak. Enggak, dia orang PLN. Kenapa jadi pakai pakaian pemadam kebakaran ini orang? Ya, oke. Pemadam dari Holland, Amsterdam. Dah. Tuh. Baru 7 nih, belum 8. Gue kenal Cing Abdel tuh waktu disuruh jadi asisten di Super Soulmate. Acara Super Soulmate Indosiar. Itu awal gue ketemu sama Cing Abdel. Nah, itu lumayan berkesan. Terus akhirnya dia dapat stripping Abdel Temon. Gue di pertama dan kedua. Abis itu nggak lagi. Dia izin. Nggak tahu nggak dipakai terus-terusan. Kalau kenal sama kagak tuh sih. Kagak bohong. Winggo itu gue pertama kenal tuh bukan kenal ya. Dia ikut waktu di Super Soulmate emang. Terus abis itu gue dapat stripping Abdel Temon 2 episode emang ikut. Terus dia nggak datang lagi, alasannya dia nggak bisa nyetir. Dia nggak bisa nyetir, jadi nggak enak gue yang nyetir, dianya di mana gitu. Pokoknya bukan gue yang nggak make dah, lo jangan bohongin lo gue. Lo bohong lo ini sejarah berarti lo. Belokkan sejarah. Ya. Ini udah semua tuh segitu? Belum. Masih ada lagi orangnya? Ada yang nggak ucapan, misalnya nggak ada pakai nama. Gitu. Oh. Iya. Oke. Abdel itu mulainya sebenarnya udah ada 12 tahun yang lalu lah, semenjak ikut Kokom, masuk Kokom. Awal kenal Cing Abdel itu waktu itu karena di Paski sih, Persatuan Seniman Komedi Indonesia. Waktu gue nongkrong di sana ketemu sama manajernya Cing Abdel saat itu, Om Gio. Nah, Om Gio sering juga main ke base camp. Waktu itu gue ada teman-teman komedian-komedian pelawak-pelawak muda pada ngumpul di Tebet. Om Gio ikut nongkrong juga di Tebet. Nah, dari situ baru deh kenal sama Cing Abdel dan kita base camp pindah ke dekat rumah Cing Abdel. Nah, gue sering main tuh ke rumahnya Cing Abdel, sering ngobrol-ngobrol. Nah, gue sering diajak-ajak kalau Cing Abdel mau syuting, Cing Abdel mau stand up. Nah, gue diajak tuh buat temen ngobrol. Kelanjutan sampai sekarang. Saya udah sekitar 5 tahunan inilah kenal Cing Abdel gitu. Pertama kali ketemu Cing Abdel itu saya lupa. Gua juga lupa nih sama kayak Rispo nih, pertama kali sama Cing Abdel ketemu tuh kapan gitu. Saya sebenarnya agak lupa kapan pertama kali ketemu kenalan gitu ya sama Bang Abdel. Cuma makin dekatnya, makin akrabnya adalah pas Suca. Ketemu Cing Abdel itu gua sebelum gua megang dia. Pada lupa semua. Kita tergabung di Radio SK. Cuman dia penyiar, kalau gue cuman fans club. Tahun 89-an nih. Ya, untuk awal ketemu itu 2008 saya kenal sama adik ipar sama Cing Abdel. Betul. Sebelumnya kenal sama Cing Abdel ya. Terus berjalannya waktu. Kapan lo kenal gue? Mungkin ada stuck di Kokom ya. Pengaruh job juga jarang. Ternyata ada. Jadi curhat lo. Jadi ulang tahun gue, lo malah curhat. Ada tawaran di Studio 948 ya kan. Kebetulan Cing Abdel butuh kameramen dulu sama editor. Kan udah Abdo sama Rahman berdua. Nggak gini. Ayo coba terusin dulu. Diajak lah dan gue langsung iyain aja. Ya kenal Cing Abdel bohong, Ntar lu tuh bohong Dion.
Dion bohong, benar. Pada bohong semua, pada bohong kebanyakan nih. Ini ya, kalau yang Dion nih, kalau sebenar-benarnya. Emang waktu itu, kita lagi udah mulai mau cari, bukan nyari apa sih man kita man? Videografer lah. Videografer, karena itu masih pakai handphone segala macam. Terus akhirnya kita beli kamera, gitu. Kayaknya bukan gue yang nawarin deh, kayaknya Dion yang mau deh. Gue aja deh, anak gue di pesantren, iya, kayak gitu. Terus gimana ntar lo? Kandidat lain Yon. Ntar sama Kokom gimana bisa diatur lagi, gue lagi nggak ada gitu kan. Gue ngomong sama Rahman, ntar gimana kalau dia sama Kokom? Ya udah nggak apa-apa kan lagi nggak ada juga gitu. Lagi anaknya juga baru masuk pesantren kata si Rahman. Udah akhirnya lo bukan seperti yang lo bilang Yon. Langsung lo iyain aja. Mau juga gue yang iyain, bukan lo yang iyain, enak aja. Ya oke terus. Maka Kokomben lah yang pastinya. Ya semenjak pandemi jadi makin dekat dan akhirnya gue diajak. Kalau kencing stand up gantiin temon. Karena emang budgetnya jauh dari temon kan, aman. Di acaranya TVRI apa tidak salah ya? Itu kayaknya pertama kali bersalaman dengan Cing Abdel. Tapi itu karena sama-sama mengisi acara jadi tidak bertukar obrolan yang banyak. Pertama kali kenal sama Cing Abdel, kalau nggak salah itu waktu di MNC TV. Saat itu gue lagi bantuin Kokomben. Dan pertama kali gue lihat Cing Abdel, wah, apa ya? Ini siapa nih? Wow banget gitu bisa ketemu sama. Iya, Kobar ya. Senior, pelawak senior. Pertama kali kenal Cing Abdel itu lewat Kokom. Terus pas ini apa? Mau bikin konten Musikodian. Ketemu Cing Abdel itu di Paski, Persatuan Seniman Komedi Indonesia. Waktu pertama kali datang ke sini, saya kira ini bukan rumahnya Pak Abdel. Begitu. Itu saya lihat dong, kok kayak di TV, kok kayak di Mama Dede gitu. Saya kaget. Ya. Aman gak sih? Begitu. Itu saya terus minta foto sama dia. Gue kenal Cing Abdel tuh mungkin 10 tahun lebih ya kenal ya. Dari 2000 di Metro dulu kayaknya udah sempat ketemu. Cuma pas ketemu lagi sekitar 2015. Aku kenal Pak Abdel dari Kang Das, tukang di rumahnya Eyang. Pertama kali ketemu Cing Abdel waktu gue baru ke studio. Bang Gio yang nugasin ke Cing Abdel. Kita kenal Bang Gio-nya lewat anak-anak Kokom. Ini rumah gue nih, tapi karena di hitam putihin jadi warnanya jadi bagus ya. Padahal catnya udah pada ngelotok. Ini ada anak kecil lagi lewat. Ya. Depannya kuburan. Persis di depannya tuh buka pagarnya kuburan. Ya. Ngedot sampai umur berapa ya? Sampai 14. Sampai umur, pokoknya SD kayaknya masih ngedot deh dia. Enggak sampai lah, diakalin supaya. Enggak lah, gue umur enggak lah, Mai, lo ngarang lo. Gue itu ngedot. Seingat gue itu TK gue masih ngedot. Terus terakhir ngedot lagi waktu kuliah apa gue nete. Enggak SD kali Mai. Ya, terus supaya dia berhenti ngedot itu susah banget sampai botol sama dotnya itu dibuang ke tempat sampah. Comberan. Diambil lagi sama dia. Terus diolesin apa tuh yang bagian dotnya. Nggak inilah dia pokoknya susah banget ini lepas dari dotnya. Tapi akhirnya bisa lepas, itu nggak inget juga kapan dia bisa lepasnya. Adel tuh dulu sering saya gemblok tuh gendong belakang ya. Terus kaki gue patah, retak, bener gak dia ngomong gini? Kaki gue retak.
Iya kan? Suka saya pangku duduk di kursi di rumah mami saya dulu sana di kursi. Nah kursinya tangan kursinya tuh ada yang bolong gitu. Kan, gitu. Nah satu hari duduk di pangkuan saya, terus kita lagi bercanda-bercanda, terus berdiri. Saya mau berdiri, ternyata kakinya Abdel tuh masuk ke bolongan, ke lubang itu. Benar. Saya angkat, makin nggak bisa, makin saya angkat lagi. Ternyata tuh kakinya udah patah gitu. Saya bilang mami saya, "Mi, Adel kakinya bunyi-bunyi," saya bilang gitu. Saya juga masih kecil sih waktu itu ya, jadi belum paham banget. Akhirnya dibawalah ke rumah sakit Cikini pada saat itu. Ternyata memang iya patah dan kakinya Abdel tuh sempat digips untuk, kalau zaman dulu kan bener-bener digips pakai semen gitu ya, sampai beberapa lama deh. Jadi kalau sampai sekarang kalau saya lihat Adel tuh yang keinget sama saya itu, aduh nih anak kakinya patah gara-gara gue kaki nih kiri dulu. gue. Iya betul, kaki kiri gue nih sebesininya nih udah retak. Waktu itu sakit. Dia nggak minta maaf. Gue juga nggak maafin sih. Tapi bener retak, sakit banget waktu itu. Gue ngerasain sakit. Tapi memang kita sama-sama masih kecil. Jadi gue tuh ingetnya bahwa kaki gue di gips. Sakitnya gue nggak inget sampai sekarang tuh waktu pernah ngerasain sakit yang kayak gitu. Tapi gue ingetnya gue di gips dalam waktu yang cukup lama lah. Kayaknya bulanan, dan itu gue juga belum sekolah kayaknya deh. Belum sekolah, artinya juga Disa masih kecil waktu itu. Yoi. Gitu. Kalau Adel itu nyuapinnya, gendong dia tuh pakai kain. Terus di depan rumah kita tuh di Pisangan ada kuburan ya. Kesananya sedikit lagi tuh ada kuburan juga sebenarnya. Ada pohon Kamboja. Nah dia paling seneng tuh di situ. Jadi kalau dia nyuapinnya tuh ya sambil digendong dekat pohon Kamboja, kan adem gitu ya. Atau mau nidurin dia mungkin nggak ingat kali ya. Tapi itulah yang kira-kira aku ingat selama ini. Kalau dia kecilnya gimana? Dia kecilnya cakep. Sekarang bingung juga kenapa dia jadi kayak gitu ya. Dulu dia Yang mana sih gue itu? Itu ya, yang di tengah ya? Lah, apaan itu Tante Upi tuh? Tante Upi tuh, tante gue tuh adanya nyokap. Lagi dalam apa ini ya? Emang gemesin sih ya? Iya, ayamu lah ya. Putih, bule gitu ya. Di antara kita dia paling putih. Iya. Lama-lama menyesuaikan, mungkin takut nggak dianggap keluarga atau dia jadi bertanya-tanya sebenarnya gue anaknya bukan sih gitu kan. Ya menyesuaikan diri dia, jadi hitam juga dikit ya. Pernah kita, ini pengalaman ya mungkin nggak banyak anak kecil yang bisa ngalamin kayak gini. Abdel itu pernah gua ajak cari sama teman-teman, gua ajak cari kardus di Bobo Pasar Senen. Hoya. Dulu ada Bobo ya. Bobo apa? Hoya atau apa? Tempat permainan anak-anak. Iya. Jadi gua sama waktu kecil ini Aris ini ketua geng anak-anaknya gitu, anak-anak di bawahnya gitu. Jadi kerjaan kita tuh karena uang jajan pada kurang, jadi sebisa mungkin mau nambahin uang jajan. Nah caranya tuh nyari kardus, dan nyari kardus itu sampai jauh, sampai ke proyek Senen dulu kita nyebutnya. Di situ ada Hoya atau Bobo lah, tempat mainan anak-anak gitu. Nah kita nyari kardus itu. Jadi tahun 80-an, sebelum 80 dia masih kelas 4 SD mungkin, gua kelas 6, dia kelas 3, gua kelas 6. Kita cari kardus itu kita jual. Kalau dapat kita jual, nanti buat beli seragam bola. Kita punya klub kecil-kecilan teman-teman gitu, bikin seragamnya ya beli sendiri, dari beli kardus, nyari tembaga. Iya, tembaga juga. Tembaga itu bisa dijual per kilo berapa gitu. Nah, jadi kebersamaan gua sama Abdel dari kecil banget lah. Sampai SMP, SMA kebetulan satu sekolah. Dia pinter. Anjay. Ya, jadi dari kecil itu sebenarnya jiwanya tuh jiwa entrepreneur-nya udah ada. Mungkin temennya juga ingat gimana dia kecil itu dia jualan petasan. Jadi dia minta duit nih sama orang tua. Terus kalau
puasa dia jualan petasan, Iya. jual ayam, ya. Iya. Pernah ngamen, ya nggak tahu Iya. deh dia ingat apa enggak ya, dia Benar. keliling ngamen gitu ya. Jadi sebenarnya dari kecil tuh udah jiwa itunya udah keluar ya, jiwa entrepreneurnya udah keluar, termasuk di bidang entertainment. Berbicara tentang Abdel. Berbicara dia- apaan lu, Yus? Apaan lu berbicara tentang Abdel? Tapi emang gue tuh dulu tuh jualan petasan. Ini bareng-bareng si Yus juga nih, jualan petasan. Terus kalau mau deket-deket Lebaran, kita jualan kulit ketupat. Dia memang sahabat yang luar biasa. Dari kecil dia terkenal memang pinter, paling pinter dari SD. SD sampai kelas 6 nggak pernah juara 2, juara 1 terus. Ada mah biasa aja sebenarnya. Menang pintar aja dia. Iya. Apaan lain? Waktu kecil Abdel saya tahu sekolah di SD Baluel. Iya bener nih. Saya sebagai kakak kelasnya. Cih, Ance Melody. Ance Melody ini panggilannya nih, si Ance Melody. Karena di kampung gue itu memang sekolahnya Baluel semua lah rata-rata. Ini Ance Melody emang kakak kelas gue nih. Yoi. Aneh sih, aneh kenal sih. Cing Abdel orangnya dia dulu kalem. Kalem. Bandel, kalem ini bandel. Gitu. Kalau kita ngobrol nyanyi-nyanyi tuh ya Abdel gitarisnya. Iya. Paling kocak tuh anak ya kan. Tapi sempat ngerasain dia kecil gitu ya, sempat gendong. Jadi begitu aku umurnya 12 tuh kan ya, berarti SD ya, udah mau tamat gitu, sempat masih gendong-gendong Adel tuh. Dia seneng banget minum kopi susu. Kopi susu, iya. Tapi Nah, nggak boleh panas. Tapi nggak boleh panas, bener nggak? Bener. Iya. Kebiasaan dia itu selalu, kita dulu di rumah ada ART, tapi udah kayak keluarga, namanya Rati. iya. Dia sama Abdel tuh deket banget gitu. Jadi kalau Abdel minta minum, minta dibikinin susu, itu susu kopi kita bilangin dulu, bikin susu kopi gitu. Nggak boleh panas, nggak boleh dingin posisinya. Jadi harus yang pas tersedia itu udah bisa langsung diminum sama dia. Udah agak-agak gede dikit, dia suka minum kopi sama ada itu dulu namanya kue dading gitu. Sekarang orang bilangnya kue apa ya? Kue bantal. Donat apa-apalah. Dulu kita sebutnya kue dading. Dicelup. Dicelup ada nggak? nih nanti diinikan gitu. Oh ini nih ada. Kebetulan kita ada nih. Maaf ya, nih. Nah itu dia. Ini dulu sih kecil-kecil, ini sekarang ini udah gede-gede banget nih model kuehnya. Kue dading ini nah ntar disobek, dicelup, kopi. sobek, terus dicelupin di kopi, baru di ini sama dia. Ini suka banget nih ada. Tapi seluruh keluarga kita suka nih, hampir semua kita semua suka sama Kan kue gue doang, dading ini. Iya. Itu termasuk makanan sehari-hari dah kalau yang kayak gitu tuh, susu kopi, karena keluarga itu gue semuanya ngopi, jadi bilangnya tuh apa ya, ngopi itu kayak udah jadi minuman sehari-hari, pagi itu udah selalu ngopi. Nah mungkin kebiasaan gue kuat panas ini gara-gara Rati deh, gue mintanya anget sama dia dikasih panas mulu. Jadi sampai sekarang tuh kata orang bibir gue tuh lumayan kuat untuk menahan panas. Karena setelah diteliti, karena ternyata bibir gue itu terbuat dari seng gelombang. Wah. Ya. Terus ada lagi kue-kuehan, kue ke kampung sini yang pokoknya Adel tuh suka banget gitu ya. Kue roda, mata roda. Ada lagi kue apa nih namanya nih? Mata roda bukan? Sengkulun. Sengkulun, aduh, Ini kue Betawi juga nih. Pakai kelapa, ya kan? Coklat atasnya cenil-cenil, ada kelapanya. Ih, kane itu. Sengkulun, terus makannya tuh nanti dicocol sama kelapa. Kelapa. Iya. Kelapa, laburan kelapa gitu. Nih doyan banget juga nih. Ada dia dari mana tuh? Remajanya tuh ada SMP, yang SMP lah. Dia tuh memang temennya tuh kocak-kocak gitu dengan temen-temennya. Karena mereka suka. Stop. Dah. Muhyiddin kemana ya? Gak ketahui. Muhyiddin ini waktu gue SMP dia udah jadi model permen ciklet.
Iya, tahu nggak pemain Ciklet? Nggak tahu, ya udah nggak apa-apa. Terus sampingnya Krisna udah meninggal nih Krisna. Ini yang di tengah Endang, yang ini Farid masih suka ketemu sampai sekarang. Yang sebelahnya lagi Bali namanya, Bali. Nah sebelahnya gua kenapa ya dibuka segitu sih ininya? Kancingnya. Terus nggak pakai jas sendiri. Apa nggak punya apa gimana ya? Ini waktu vokal grup kelas 3 SMP nih. Kelas 3 SMP vokal grup. Dan kayaknya gue yang main gitarnya deh kalau nggak salah dah. Masih ada aja nih, oke juga nih. Terus? Ke rumah gitu, jadi sama Adel tuh suka dibawa ke rumah. Sama Adel kan SMP-nya sama adik saya satu lagi pas di atasnya Abdel tuh. Jadi saya sama dia tuh di kamar di atas. Turun hanya mau makan gitu, mau minum karena mami saya kan kalau sediain makanan tuh banyak. Nah itu kalau SMP yang saya ingat itu, dan satu hal dia tuh paling disayang sama papi saya. Jadi dia bandel kayak apa juga, papi saya tuh pasti Abdel deh yang paling disayang, pokoknya dia lah. Karena mungkin cowok paling kecil ya. Anjay, lihat. Hah? Bisa ada ya? Di mana sih dapetnya gue nyari? Hah? Ini? Ini pasti di rumahnya Iyun. Yang Jatiwaringin? Iya benar. Tapi ada ya dia, ada ya gue yang wisuda ya? Tapi ada juga yang kosong kata Iyun. Ambil semuanya. Mana? Yang di album tuh banyak yang kosong. Mana ya coba lihat. Ya Allah. Dari dulu udah begitu emang gue ya. Ngeselin ya. Ya. Pengalaman gue sama Abdel udah 30 tahun. Dari 30 tahun itu semuanya udah dialamin tuh. Ribut lah, ini segala macam. Yang belum pernah nih gue sama Abdel emang cuman fisik doang. Mudah-mudahan nggak pernah terjadi lah. Karena namanya ribut-ribut itu kan biasa, betul nggak Del ya? Itu menyebabkan kita menjadi lebih dewasa, lebih apa namanya? Nah kalau gue udah ngomong gini-gini, Abdel suka bilang tangannya begini-begini. Lu kayak apa sih tangannya begini? Kenapa kalau gue mau ngomong gini kan sah-sah aja. Kenangan yang indah itu piknik bareng aja di Pulau Pulau Onrus. Pulau Onrus. Wah pada jahil banget sama ini, sama Ani nih. Jadi ada teman gue yang namanya Umeng tapi udah meninggal dia. Udah saya sampai Pulau Onrus, terus dia mungkin naik ini kali ya, naik kapal lagi ke sana. Kita tuh udah di pulau gitu. Pas udah sampai merapat lagi ke itu, terus tiba-tiba si Umeng ngomong, "Woi, gue nemu penguin gitu." Tapi dia mau kebasahan, goblok dah. Hujan-hujan apa gitu, bilang nemu pingin. Jahat banget si Umeng dah. Ini dia nih si Ani, Ance Melody. Rumahnya di depan Astra nih kan? Iya. Terus rame-rame. Kita naik perahu, pulang bener. juga enak, gembira. Anjir. Sekarang udah lama karena Abdel udah jadi orang sukses ya, jadi jarang ketemu. Iya. Kalau dulu tuh saya sering banget ngomong sama Abdel, kita berdua adalah hidup serumah tanpa nikah. Iya. Tapi itu pada saat kita sama-sama siaran di Radio SK, dan itu ada kejadian yang uniknya. Kita tuh bersama-sama melamar ke Radio SK 4 orang. Giliran Abdel, orangnya tuh yang nelpon lagi sampai nanya, "Maaf ya Mbak, ini satu rumah ya? Kok satu keluarga sih yang ngelamar?" Dan akhirnya mungkin saya sama Abdel adalah cukup mencatat sejarah di SK karena mungkin kami adalah yang terakhir sebagai kakak beradik bersiaran di SK. Sebagai temen lo yang bangga banget sampai hari ini bahwa dulu pernah gini gue, lo kalau inget gue ngomong, "Del, teman-teman lo nih dulu waktu di SK kan sebelum dulu di visual gitu maksudnya, dan lo harusnya sudah di visual sekarang, bukan di siaran radio lagi gitu." Terus sampai alhamdulillah mulai waktu itu siaran pertama kalau nggak salah Abdel Temon udah setelah itu
sampai hari ini nama lo di mana-mana gitu kan. Jadi dulu gua ketemu dia itu di SK. Ada lowongan penyiar. SK buka lowongan penyiar nih. Dia nggak diterima sama orang-orang nih. Sama semua orang nggak diterima. Ada Amaro. Cuman kebetulan salah satu penentu apa namanya nih. Jadi ada beberapa orang yang menentukan diterima atau enggaknya seseorang jadi penyiar. Salah satunya gue. Dari ketiga atau keempat orang itu nggak ada yang nerima dia, cuman gue doang. Gue terima karena dia punya mobil, ya. Coba deh. Gue ngelamar di sana sama Agnes. Gue ngelamar ke sana. Nah, biasalah kalau apa namanya lamaran kan terus interview. Terakhir yang menginterview gue Abdel nih. Pada saat gue nginterview dia ngasih tunjuk tuh. Nih lihat nih, Dek kata dia gitu. Karena nama gue masih Ade dulu. Dari yang interview ada Mas Yus lah, almarhum, ada Temon dan lain sebagainya. Kagak ada yang terima gua, kagak ada yang terima lu nih. Nah, yang terima lu cuman gua nih. Gue yakin lu bisa katanya gitu. Ingat banget gue yakin lu bisa. Jadi gua akan perjuangin lu masuk sini, siaran di sini, tapi lu jangan bikin malu gua. Jadi kalau Abdel siaran sore berangkat, kita ngumpul di mobil di depan. Mungkin dia masih ingat kalau di Orot Naibus. Pasti lo tahu deh. Subiantoro. Orot Naibus lo pasti tahu. Subiantoro itu Orot Naibus di balik. Ada dokter umum namanya Subiantoro. Kita nyebutnya Orot Naibus. Jadi gue tuh memang udah sering bahasa dibalik-balik dari zaman di Pisangan. Di Pisangan itu ada Nasaya Ialap Nata Bongep, Yayasan Balai Pengobatan, ada Orot Naibus, Subiantoro, itu Ngap Ngaju, Bang Ujang, Ngap Ngaju, anjay. Iya. Eko Arya ini namanya, Arya ya. Terus? Jadi kalau Abdel siaran, kita tuh gue, Ojek biasanya tuh bawa kopi semuk lah buat barang-barang kita, Abdel, Ius segala macam. Kita di mobil parkir, setel radio kencang-kencang. Begitu Abdel teriak, begitu Abdel bilang salamin buat anak-anak Pisangan, wah udah semua deh kasih lagu segala macam. Dia juga banyak lah berperan di sini di Pisangan, khususnya di pos balik. Dia ada cerita-cerita lucu. Ojek nih adeknya nih. Cerita-cerita yang dia bekas penyiar SK juga. Dia yang mau. Kocak si Panjul. Panjul dia adeknya Ojek. Sekeluarga gue main nih. Sama Ojek gue main, sama abangnya Ojek namanya Umeng yang udah meninggal gue main, sama dia juga gue main nih, bertiga jadinya. Adeknya lagi ada lagi, satu lagi gitaris. Abang ini juga ada nih. Jadi abangnya Panjul Benjol, abangnya Benjol namanya Apang, abangnya Apang namanya Ojek, abangnya Ojek namanya Umeng. Nah adeknya Benjol namanya Ayat. Gue main semua ini. Bisa begitu keluarga dia ya? Semuanya main. Ya. Penyiar SK dia tetap bergaul di lingkungan Pisangan Timur di Bale, khususnya di pos Bale. Jadi dia tamat SMA nih, sorry ya Dal. Dia pernah berantem ya. Jadi dia mungkin dia pikir dia sakti, dia mukul tuh jendela mobil. Yang pecah, yang luka tangannya. Jadi di sini ada namanya tendon tuh ya, yang untuk menggerakkan jari. Ini dia nih. Ya ini emang kena spion mobil. Ya. Gitu kan? Dia putus tendon dia. Yoi. Padahal kalau nggak salah berapa hari lagi tuh dulu si Penmaru ya. Ya, si Penmaru ya. Jadi terus dia dijahit tendonnya. Kebetulan aku udah sekolah di kedokteran kayaknya. Kita bawa ke Cipto, terus dijahit tangan dia tuh megang bola gini kan. Udah pasti kan dia nggak bisa ya make ya. Nah jadi akhirnya dia untuk ngambil si Penmar itu nggak ngambil IPA. Sampai kita nggak tahu dia cita-citanya apa. Jangan-jangan sebenarnya dia cita-citanya dokter ya. Kan harus ikut IPA. Tapi karena tangannya dia nggak bisa lincah gitu, dia harus modal tangan kiri. Akhirnya dia ngambilnya yang IPS. Ya gue ngambilnya IPC Yun. Jadi gue ngambil kedokteran, teknik sama hubungan internasional. Cuman karena selama si Penmaru ujian itu gue harus belajar untuk bunder-bunderin pakai tangan kiri. Akhirnya gue nggak belajar tuh yang IPA-nya.
Gue konsentrasi untuk kerjain soal-soal IPS, ya bener-bener. Dengan modal tangan kiri, lu gue gade tangan kiri aja, gue dapet UI gitu. Bisa bayangin nggak kalau dia pakai tangan kanan? Nah, itu bener. Gue pakai tangan kiri doang. Jadi nggak belajar selama masa persiapan itu yang gue lakukan adalah gue belajar bunder-bunderin jawaban pakai pensil, pakai tangan kiri. Betul. Ini nggak nyangka loh, bener di luar pikiran. Ternyata dia orang hebat. Dia nih di antara teman-teman semua nih, dia yang salah satu yang lulus mencapai sarjana. Saya sama Abdel karena saya emang juga bergerak dalam bidang kreatif. Ngapain ngomong begitu? Tapi emang rata-rata di Pisangan itu pada putus sekolah, nggak selesai emang. Lingkungannya kali ya, lingkungannya yang tidak ada tekanan untuk menyelesaikan sekolah gitu. Jadi di lingkungan gue kayaknya emang gue doang dah. Di tempat gue main gitu, seumuran gue, sepantaran gue tuh kayaknya cuman gue doang deh yang menyelesaikan kuliahnya gitu. Yang lain emang berhenti di tengah jalan ya. Jadi dalam produksi TV, sekali waktu saya sama Abdel ketemu di satu acara produksi yang kita sama-sama nggak bilang bahwa saya ikutan di kreatifnya itu gitu loh. Jadi begitu dia datang, lu Dip gitu. Iya, lu ikutan? Iya. Abdel ngerokok pada saat itu. Terus saya bilang, Del, lo nggak tahu? Kan udah keluar tuh fatwa MUI, perokok haram. Terus dia bilang, haram kok di depan orang, di depan kakak enggak kan? Sebelum berangkat ke SK nanyain tuh, lu mau lagu apa? Berak lu. Andre ini teman gue kecil banget ini. Dan akhir-akhir ini sering ketemu lagi karena dia main pingpong. Teman gue main pingpong, teman gue dari kecil banget. Teman gue ngaji. Dia di atas gue 2 tahun, setahun. Dia di atas gue setahun. Jadi gue itu waktu kecil sekolah dari siang sampai sore. Nah malam gue sekolah madrasah. Sekelas nih sama dia nih. Sekelas sama dia. Udah mulai ngerokok nih sama dia juga nih. Terus dia ngomong apa lagi nih? Nih udah, Del, gue minta lagu White Lion, ya kan, Till Death Was Apart. Anjay. Oke, lu dengerin nih antar di radio ya kan. Kita pulang ke rumah masing-masing, kita dengerin, wah ya, nih buat Andre temen gue nih, ya kan. Satu lagu dari White Lion, ya, Till Death Was Apart. Aduh seneng banget, ya kan. Pernah waktu SMA kami mau ngadain reuni akbar ceritanya gitu kan. Teman-teman saya tuh pada bilang sama saya, ternyata Adel tuh anak 31 ya, Sa? Lu nggak ngomong sih kalau adik lu tuh anak 31. Saya bilang, lah, gue bilang, iya SMA 31, tapi gue nggak tahu kalau Adel itu adik gue bilang gitu. Emang pada lucu ya. Dia tahu gue anak 31, tapi dia nggak tahu kalau gue adiknya. Ya, berul di saya terus. Ya, terus kata teman-teman gue gila banget loh ya, karena pas waktu setelah SMA itu dia kuliah kan cukup jauh ya ke Depok ya waktu itu. Jadi saya kuliah di Rawamangun, dia kuliah di Depok gitu kan. Jadi saya sama Abdel tuh bisa dibilang komunikasinya agak jarang karena dia juga udah mulai tuh kuliah tuh udah mulai jarang pulang ke rumah gitu, karena saya mikir karena kuliahnya jauh gitu kan. Abdel bukan orang yang paling lucu, cuma Abdel ternyata satu-satunya yang bisa mengangkat kelucuan untuk menjadi uang profesi. Kalau lucu mungkin masih kalah lucu lah kali sama yang lain ya, masih kalah lucu sama Mami gitu loh misalnya, karena ucapan-ucapan spontannya itu kadang-kadang kita nggak ngira bahwa itu akan keluar dari mulut Mami seperti itu. Tapi untungnya Abdel adalah orang yang bisa mengangkat bahwa kelucuan itu bisa menjadi sesuatu gitu loh. Walaupun jedahnya cukup lama karena sangkatannya kita semuanya sudah menjadi dan Abdel yang belum gitu loh. Pada saat itu mungkin dia lebih pengen kuliah dan menyelesaikan kuliahnya, tapi alhamdulillah selesai. Dan kemudian memang setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Betul, ternyata keren loh dia. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Udah harus percaya aja, lo denger dari gue pasti lo Dip. Masanya Abdel
adalah lebih belakang dari teman-teman yang ada di SK sebelumnya, tapi alhamdulillah masa itu ternyata cukup panjang gitu, dan Abdel bisa melalui bertemu dengan orang-orang pada masanya. Kalau lucu, dia bukan anak yang lucu gitu. Justru dia dulu aku sih lebih sering mengingat bahwa dia di bidang musik ya. Jadi kita kecil tuh suka kalau habis maghrib gitu kan. Iya, gue main keyboard. Di rumah kebetulan punya, di depan tuh ada halaman agak luas ya. Iya benar. Kemudian kita ada kursi-kursi, bahkan ada ayunan. Lo kalau habis maghrib kita suka di situ tuh nongkrong, terus dia main gitar, nyanyi gitu ya. Atau ada keyboard kecil gitu. Dia main keyboard, kita nyanyi bareng-bareng. Nyanyi Padang lah, nyanyi apa aja. Jadi sebenarnya yang lebih kelihatan dulu sebenarnya justru musiknya. Nggak tahu ya kenapa terus dia jadi lucu. Soalnya kalau dibandingin lucu, dia masih dibilang nggak ada apa-apa kali ya. Adik saya yang perempuan tuh mungkin udah kenal ya. Disa tuh sebenarnya celutukannya lebih lucu dari dia. Iya, cuma nggak bisa jadi. Disa emang lucu tuh. Itu tadi kan ada. Disa ini, nih ya, gue ceritain Disa ini. Waktu suaminya meninggal, gue kata dia emang lucu banget dah. Jadi suaminya meninggal nih, ini gue udah pernah ceritain belum sih ya? Jadi suaminya itu sakit kanker. Di rumah tuh udah lama lah gitu, udah hitungan bulanan lah udah di rumah gitu. Jadi sama dokter nih, memang udah diprediksi secara data segala macem gitu. Ini kayaknya kalau kondisi kayak gini, harapan hidupnya tinggal segini, harapan hidupnya gitu, dikasih tahu aja semuanya sama Disa, sama kita, sama keluarga. Sampai satu saat nih udah gawat banget nih suaminya, Adil udah gawat banget. Terus si dokternya bilang ini kalau kondisinya kayak begini, kayaknya kemungkinannya hari Senin dah gitu, kata si dokter. Dilihat dari kondisinya. Terus Disa ngomong gini, emang nggak bisa hari Selasa ya dok? Gitu. Emang kenapa? Kalau hari Senin macet dah. Kocak lo selalu lah. Kocak. Dari Darmais katanya macet. Iya. Disa emang kocak. Uang. Nah, bedanya sama Adel bisa bikin kelucuannya itu jadi uang. Tapi kalau kita mau ikut-ikut, dia suka rada terancam kali ya. Lu nggak usah ikut Yun, lu kan udah punya dunia sendiri. Gitu ya. Jadi kalau bilang ikutan dong ya. Itulah. Jadi tapi mungkin di luar dia lucu, nyeletuk gitu ya, ceplosannya. Karena kita biasa begitu di rumah jadi ya, bener. Nganggapnya dia nggak lucu gitu ya. Iya. Kalau aku sih masih nganggap adikku yang lain lebih lucu dari Adel gitu. Tapi Adel yang sukses dengan kelucuannya. Abdel udah mulai ngetop. Gua satu kali ke kafe, ya kita nyanyi-nyanyi lah, tempat karaoke gitu lah. Kita sering ke situ, gua sama teman kantor sering ke situ. Terus kebetulan itu setelah 6 bulan gua nggak jarang ke situ dan baru itu lagi. Abdel lagi top-topnya sama teman. Sinetron. Terus adalah waiternya deketin, begitu gue datang, abang udah lama nggak kesini, bla bla bla. Terus dia deketin gue bisik-bisik, bang, abang adanya yang main sinetron ya? Gue paling malu kalau ditanyain gitu. Bukan, gue bilang bukan. Tapi dia nggak percaya, nanya terus. Udah, kita masuk ruang karaoke, dia masuk lagi, ngobrol-ngobrol dikit, tanya lagi, bang, abang yang adanya yang main sinetron ya? Bukan, gue bilang. Sampai 3 kali orang itu tanya. Gue kayak enak juga dong. Bang, abang adanya main sinetron ya? Iya. Pantesan mukanya mirip Temon, katanya sialan. Sialan, gue tahu gitu gak gue kasih tahu tuh. Rule of three, iya. Emang gokil, iya. Waktu kita berantem bareng-bareng di depan Jogja, itu luar biasa. Bener laki-laki itu, laki-laki sejati itu. Kita berantem, gedebak-gedebuk. Karena menyelamatkan teman kita juga. Ini belakang pemainnya Astran. Jadi waktu itu tuh berantem nih. Ada Hendra nggak ada ya? Nggak ada.
Nggak ada ya. Hendrak tuh dipalak di Jogja. Ini mau cerita di itu nggak nih? Si Ius ya. Jadi si Hendrak tuh dipalak di Jogja sama Jogja itu adanya di Kalender yang nggak terlalu jauh dari Pisangan dah. Di jalan sama pacarnya terus dipalak katanya di situ. Kita lagi rame-rame tuh di Astra sini. Di Astra sini kita lagi rame-rame. Udah tuh ke Ius, Geeng, Ojik, gue Hendrak gitu. Ketemu dah sama orangnya. Ya kita menang, orang kita banyak dia sendiri. Akhirnya dikeroyok itu orang. Ya terus Nongkrong ke mabok deh itu. Ini gue cerita mabok ya. Gua madang tuh kenangannya banyak yang ini dah, yang ke hitam-hitaman lah. Ke kiri ya. Nah, bisa dibilang gitu. Ke kiri nih gue nih. Nah, ini teman di sebelahnya nih ada jajaran kos-kosan. Itu rombongan janda-janda liar. Rojali disingkatnya. Rojali. Dipanggilnya emang itu Rojali, rombongan janda liar gue Black. Iya terus? Rombongan janda liar. Ingetan yang lain lagi yaitu ketika makan nasi uduk ya. Binci. Begadang makan nasi uduk enci itu. Nah, kan? Aduh, udah nggak ada tuh sekarang tuh. Itu lumayan ya porsinya, mungkin lebih dari kita. Cuma satu hal yang aneh tuh. Ayamnya dimakan sampai ke tulang-tulang ya? Itu tulang muda ya. Tuh kan? Tulang mudanya. Dia emang perhatiin gue ini. Mampus. Awal-awal gue megang Cing Abdel itu, ya Allah, ini kenapa serius sih dia? Dia kenapa jadi serius begini sih ini? Hah? Deg-degan, iya. Pecup sebulan, alhamdulillah. PRJ. Cuman saat waktu itu ada produk rokok ya. Iya. Kebetulan IO-nya si Ade Amaro juga. Itu Cing Abdel sehari MC dari sore sampai malam 400.000. Tapi ke gue 2,5. Ya potong ini potong itu kali ya. Ya. Stand up ya, dan orang udah nggak asing lagi lah kalau Cing Abdel di stand up gitu, udah sering stand up, orangnya juga asik, welcome, bahkan sekarang juri stand up juga, juri suci gitu. Memang orangnya baik gitu, welcome gitu kan. Kalau gue pribadi ngerasa Cing Abdel nih senior gitu, cuman dia nggak ngejarakin gitu, ya udah sama-sama aja gitu, main-main aja gitu. Nah. Tapi sejauh gue mengenal Cing Abdel adalah orang yang baik banget dan apa ya, sama teman-teman junior itu mau ngemong gitu, walaupun dia kayak wah Cing Abdel gitu kan kayak gimana gitu kan, senior, pelawak senior udah lama gitu, tapi sama kita tuh kalau ngobrol ya gua nggak ngerasa jauh gitu, maksudnya dia bercandaan apapun dia dibantuin gitu. Terus juga ya banyak belajar tentang kehambelan sama Cing Abdel. Terus juga Cing Abdel orang yang sangat produktif sekali ya kan, walaupun kita lihat nih mungkin yang kalau pelawak-pelawak yang lain-lain gitu kan ya udah mengandalkannya dari kerjaan aja, tapi Cing Abdel YouTube aktif, pokoknya keren lah Cing Abdel, jadi inspirasi. Karena salah ambil barang. Apa kata dia? Karena salah ambil barang. Dimarahin? Iya. Ayo gimana? Ambil barang apa? Rokok. Yang diambil? Coba. Apa aktif, pokoknya keren lah Cing Abdel, jadi inspirasi. Nih Ifzi, taruh. Ifzi sama Rispo lagi tidur di sini ya? Hah? Lagi makan tuan. Oh, habis makan bakmi. Nunggu Suci terus dia tidur di sini. Oh iya. Ini apa nih Cindy nih? Emang disuruh ngambil barang apa? Rokok. Yang diambil? Maksudnya kan harusnya yang isinya banyak, tapi ambilnya yang isinya 1. Ya waktu di dapur, Bapak masak bareng. Berdua. Karya? Gak ada? Pas Ibu nggak ada. Kenanganannya mah Abdel. Ngapain gue masak bareng? Hah? Ngapain kata gue? Masak bareng sama Bapak? Iya, berdua katanya pas Karya nggak ada. Hah? Ngapa? Bikin isu aja. Ngapain gue masak bareng berdua? Pas Ibu gak ada lagi ngomongnya. Iya.
di Tamsis lah, taman siswa ya kan, kita cekakakan bareng ya kan, ya. Sembari elak lah. Bentar ya. Ela itu kalau dipisahkan itu, Ela itu singkatan dari enak gila. Enak gila itu untuk menyamarkan cimeng. Jadi kalau misalnya kita menyebut cimeng, lo punya Ela nggak gitu? Karena kalau cimeng dulu katanya disebutnya enak gila. Nah ini pernah nih terjadi waktu zaman pager nih, gara-gara ngomong Ela nih. Gue tuh udah pacaran tuh, zaman pager. Terus ada teman gue, teman pisangan kan si Daniel ya. Pokoknya janjian lah gitu, terus dia bilang gitu, jangan lupa bawa Ela ya gitu. Ibaratnya sama cewek gue nih, antara bingung kan ini, Ela siapa bawa Ela? Jadi serba salah, mau ngaku Ela itu bawa cimeng salah, Ela itu cewek juga salah. Terjadilah saat itu. Oke, ini Didi nih. Ingat, saya sendiri malu gitu tapi kayaknya ini memang acara di luar schedule. Biasanya saya dapat info habis dari Indosiar, acara Mama dan AA mau ke daerah mana tuh biasanya makanya udah siap gitu. Nah suatu saat AA bilang di parkiran Indosiar, ini katanya harus datang nih, nggak enak ada acara gitu, tapi sorry ya kalau misalnya nggak ada uang transportnya, karena nih orang baik sama gue juga baik, kenal baik katanya. Ya udah oke gitu. Berangkatlah ke arah Banten, tapi itu jauh banget lokasinya, keluar tol Merak udah ditungguin polisi, kita dikawal sampai tempat acara. Di tempat acaranya luar biasa, emang kacau balau itu acara. Tempatnya juga emang panas, saya nggak sempet istirahat, nggak bisa. Saya mau istirahat di mobil, bensin tinggal sedikit, sedangkan saya lihat sepanjang jalan pom bensin itu jarang ya, karena daerah Labuan kalau nggak salah, jauh banget itu. Selesai acara pulang, masih dikawal tuh sama polisi, masih siap lah, posisi fisik masih aman. Dijamu dulu lah sama yang punya acara, kita makan dulu ke restoran, di parkiran restoran. Akan bilang tadinya kalau nggak ada uang transport nggak apa-apa ya kita gitu. Akhirnya buka amplop, wah ternyata uangnya banyak, dikasih banyak kan. Wah katanya nih rezeki nih katanya. Lulu pada juga gue kasih double, dapat double dong, aman udah. Selesai makan pulang masih dikawal sampai tol Merak sama polisi, masih seger gue. Bawa mobil masuk tol, nggak selang berapa lama, oleng gue. Waduh, ngantuk nih, gue nggak kuat nih, udah gue jewer, gue pijit-pijit, gigi gue gigit-gigit lidah. Biasanya tuh ngedeteksi nih kalau gue udah mulai oleng, di ngantuk lu ya? Bisa langsung seger gitu, langsung gak ngantuk. Ini gue masih kebawa ngantuk, waduh udah 2 kali. Akhirnya ketiga kalinya, di minggir, biar gue yang bawa. Gue sebetulnya kesel gitu ya, gue tuh di belakang ada 2 orang orok gitu, bisa 1 orang bawa mobil. Cuman itu modelnya tipe bos yang kalau lu gue kasih tugas, lu kerjakan dengan baik. Kalau lu nggak sanggup, jangan nyuruh orang lain, lu udah biarin gue aja. Siapa yang ngorok sih? Ada tuh. zamannya Om Yus sama Om Geeng gitu. Iya emang kerjaan tidur aja itu berdua itu emang. Iya sama Geeng itu sempat jadi asisten lah. Awalnya adalah Geeng. Awalnya Geeng terus pas lagi bulan puasa apa gitu, mau lebaran gitu, Yus nggak ada kerjaan. Bilang gini si Geeng, ajak Yus aja deh. Ya udahlah, gue ajak Yus, gue bilang buat bantu-bantuin, buat nyetir segala macam. Padahal setir juga gue masih ada Didi gitu. Jadi gue ajak aja. Maksudnya gue supaya dilayanin 2 orang, akhirnya gue ngelayanin 2 orang. Ngelayanin akhirnya itu. Ya kalau di jalan nih, ya gue kan duduk depan nih, Didi nyetir. Iya sama Geeng di belakang tidur. Emang asu. Kacau. Tidur dia berdua. Ya ini gue ingetnya pas gue gantiin nyetir ini, gue inget. Sekarang Jawanya kan Melon sama Ocit udah beda. Nah, minggir lah akhirnya, disupirin yang nyetir Abdel. Yang ngorok masih? Yang ngorok masih, gue rasa itu nggak ngerti itu. Disupirin sama bosnya itu selama sampai gue masuk gantian,
Gua tahan biar nggak ngantuk karena yang bawa mobil bos nggak bisa. Sadar gue di pancoran. Bangun di pancoran. Aduh, di pancoran. Pak, gantian lagi. Nggak usah, nyantai aja kalimatnya, nggak ngegas, nggak apa. Gue bilang dalam hati, mudah-mudahan banyak bos yang seperti ini gitu. Jadi pas di mobil pulang tuh mereka berdua berantem ya, debat apa gitu pakai asap kilap-kilap, tapi iterang lah. Lo hitam juga kok, ada gitu. Gue ngerti. Jadi misalnya Encing sama Nomet tuh kalau lagi adu debat atau lagi ini ngobrol, keseringan kalau di mobil tuh pakai asap kilap-kilap, bahasa dibalik-balik gitu. Seru tuh. Encing masih pakai mobil Nissan kalau nggak salah tuh. Terus apa lagi? Yang paling berkesan banget sih, utang gue udah berapa ya Encing? Saya senang. Pak, kalau pada utang tuh pada ini ya, janji ininya membuat gue ibanya itu. Dan akhirnya dia ngasih ini, prediksi akan dapat job. Iya. Mudah-mudahan sih dapat nih 4 titik bulan ini. Mana titik kagak, koma juga kagak. Aduh, kacau deh orang-orang. Terus iya. Orang kalau di daftar transfer kan, kalau udah ada pernah ditransfer kan udah ada namanya. Ini kayak semua nama anak-anak ada dah. Gua nggak usah pakai daftarin lagi dah. Ya, terus? Itu mancing apa ya? Udah kayak abang atau kayak orang tua sih sebenarnya sih ya. Banyak ingetin sih sebenarnya, banyak ingetin. Cing Abdel itu orangnya baik banget, baik. Apa nggak pilih-pilih. Royal juga. Anjay. Lucu. Orangnya lucu banget. Kebenaran Abdel ini adalah orang yang figur. Contoh bagi teman-teman yang Lab Usni kan namanya kan? Anjay, namanya Lab lagi kayak orang Israel, Lab. Lab Usni namanya, ya. lain. Jadi adalah motivator bagi teman-teman yang lain. Sehingga teman-teman yang lain ikut mendukung kegiatan-kegiatan Abdel di Pisangan Lama terutama. Waktu kami di keluarga santuy, itu saya lupa orang ini bagian apa, apakah astrada kah, kreatifnya atau bagaimana gitu, tapi beliau ini, kata Cing Abdel itu di skena komedian pelawak lama itu beliau ini salah satu yang namanya sebagai penulis komedi itu sudah melalang buana lah. Nah, jadi pada waktu itu keluarga santuy itu awal-awal COVID di Indonesia, kemudian suatu hari dia datang, si penulis komedi ini, dia datang, kreatif ini dia datang, kemudian dia bilang dari semalam dia pulang, kemudian dari depan pagarnya dia telanjang karena jadi di keluarga satu ini awal-awal tuh, lagi awal-awalnya banget kan, itu bener-bener awal lah, Maret, jadi belum ada larangan untuk berkegiatan, tapi orang-orang udah pada ngumpet-ngumpet. Nah, salah satu pemainnya ada yang terkena COVID. Tes kan dulu masih lama tuh. Tes masih lama. Jadi dia tes, terus sambil nunggu tes nih. Tapi kita semua kan berhubungan sama si orang itu kan. Akhirnya pulang dengan kelakuan masing-masing. Salah satunya Ganang. Masuk rumah dia dari depan pagar dia udah telanjang. Iya, coba terus. Dia takut dia bawa virus pulang ke rumah, jadi dia buka semua, jadi dia dari pagar telanjang sampai masuk ke dalam rumah. Dan itu sepanjang hari saya dan Cing Abdel bahas itu, dan kami ketawa karena model ada orangnya aja itu pakai pakaian aja lucu, apalagi dia pas nikahan gua tiba-tiba ngasih kondangan 2.500.000. Anjay. Aduh, gua kaget tuh, tiba-tiba lagi di Pejaten Village nih man, buat itu loh, buat musik gitu, buat gua kan ada band tuh, nih buat bayar band lo. Kalau mancing tuh nggak boleh telat, kita telat sedikit pasti ditinggal, udah antara nyusul atau di blacklist. Yang paling berkesan buat gua karena gua baru mungkin pas lagi di Hohi Live of Air yang kemarin, karena gue dikenalin sebagai editor di depan orang banyak. Dipertemukan kembali di wawancara kedua.
Pohon canda saat yang kedua, tercetuslah bla bla bla. Udah tahu tuh padahal sama-sama HI, tapi nggak ada pikiran kita bikin 55 episode kemudian, wes. Iya kan ya? Tahu-tahu udah 1 tahun lebih, saya seminggu sekali minimal pasti bertemu dengan Bang Abdel and the Gang di Palapa. Pernah nonton 21 di Pejaten Village bertiga, gue mau Wingo sama Cing Abdel nonton film ini apa? Yang ininya ada tunjuk arahnya? Tunjuk arah? Fatar, ya. Nonton kita bertiga? Pakai splash, nyetir. Kayak ribetnya kali ya, jangan apa-apain. Siang, gue inget banget. Iya. Terus? Bertiga nonton waktu masih naik mobil yang kecil tuh, Suzuki. Splash ya? Bukan Swift. Splash. Suzuki Splash. CCS Celing-Celing Show itu kita bener-bener ngebangun dari nol. Jadi zamannya pandemi dulu kita bingung mau ngapain, kerjaan nggak ada. Akhirnya Cing punya ide, kita bikin live. Awalnya itu dari handphone doang, live IG. Terus lama-lama dibuatlah studio CCS terbentuk sampai hampir 2 tahun. Disitulah mulai agak lumayan ya, dompet jadi berisi lagi walaupun job nggak ada. Jadi alhamdulillah, terima kasih Encing yang udah ngasih motivasi ke kita-kita yang tadinya kita lemes, akhirnya dapat motivasi, dorongan, semangat lagi buat bekerja. Ada orang lewat, masa lalu biarlah berlalu aja. Ius tuh ya? Ius selalu suruh lewat ya? Ganti baju kayak biar gak kelihatan. Terus terang kita nggak tahu pas Adel lagi kondisi yang nggak bagus itu ya, kita nggak tahu. Sampai akhirnya, walaupun mungkin kita ini bandel-bandelnya itu sering pulang malam, terus sering nggak pulang juga gitu, dibangunin susah, walaupun di keluarga kita cowok susah dibangunin semuanya, tapi kalau dibangunin tuh susah banget gitu loh. Sampai akhirnya, yang saya ingat sih, sampai akhirnya dia mengakui sendiri kalau dia dalam kondisi yang nggak bagus itu gitu. Dia mengakui sendiri dan minta tolong sama kita untuk dibantu supaya dia bisa sembuh. Walaupun itu akhirnya dia pernah juga cerita kan, dibawa ke Inabah, dibawa lagi ke Cariu. Ya ada slip-slipnya gitu. Kalau dia pas di Cariu itu kita hampir tiap minggu kali ya, tiap minggu kita jenguk dia. Tapi sama kita tuh kayak seperti piknik keluarga, karena tempat Cariu itu memang enak juga, jadi kita tuh kayak piknik gitu. Nah, gue lagi direhab nih. Ini lagi direhab tuh. Nyokap gue tuh masih ada tuh, waktu masih hidup tuh dia tuh bisa jalan. Ini di Cariu, di Jonggol. Jadi kalau setiap hari Sabtu atau hari Minggu boleh dikunjungin. Nah udah kayak piknik keluarga, udah nih pada datang ke sana. Makanan banyak, bawa segala macem lah. Om tante kita pada ikut, jadi sampai di sana udah gelar gitu semua makanan yang kita bawa. Sampai Adel kerja juga ada ngalamin slipnya itu gitu loh. Yang kita pada saat itu kurang ngerti dan nggak ada pengalaman di sekitar kita yang mengalami hal yang seperti Adel gitu. Tapi alhamdulillahnya, ya setelah dia menikah mungkin rasa tanggung jawab dia terhadap keluarga, terus rasa sayang dia sama mami papinya yang membuat dia, gue harus berhenti nih dari kenakalan itu gitu loh. Alhamdulillah gitu. TO-nya 2 lah kalau nggak Imai ini, ya Imai itu tadi tuh salah satu kakak gue yang kalau gue lagi sakau itu bisa gue samperin ke kantornya untuk minta duit, dan dia ngasih karena nggak pengen cepet-cepet gitu gue pergi. Mungkin dia kasihan juga, atau tampilan gue juga berantakan pastikan itu waktu itu. Sampai ke kantornya gue minta duit 100-200 ribu doang gitu.
jalan ke sana minta duit, alasannya ini itu tapi pasti udah pada tahu sebenarnya pengen buat beli PT itu, tapi akhirnya dikasih juga. Apa ya, serba dilema kali ya para ini ya keluarga itu, gue tuh kalau gue minta duit, kalau dikasih pasti buat beli PT, kalau nggak dikasih ntar gimana gitu. Banyak macamnya dah. Nih kalau Iris apa nih? Iya, tangkap polisi. Saya cuma dengar kabar aja tuh kalau Adele gini, aduh kalan itu gitu loh, alhamdulillah gitu. TO-nya 2 lah, kalau nggak mati ya tangkap polisi. Saya cuma dengar kabar aja tuh kalau Adele gini, aduh saya langsung sakit perut. Saya ngelihat dia tuh, saya nggak, kalau lihat Abdel sekarang, saya nggak mau inget-inget dia yang dulu deh. Pokoknya saya maunya lihat dia sekarang nih, maunya begini terus, bagus gitu ya. Masa lalunya tuh udahlah nggak usah diungkap-ungkap lagi, jadi bikin kalau dia menceritakan masa lalunya tuh sayang gemeteran gitu loh, bulu kuduk berdiri gitu kalau denger, karena inget cerita-cerita dia dulu, aduh saya bilang aduh kasihan banget gitu kalau ngeliatin dia sekarang udah begini, inget ke dulu tuh aduh kasihan banget nih adik gue dulu menderita banget sebenarnya gitu kan, walaupun mungkin dia pada saat itu nggak merasa menderita ya, cuma sekarang dia baru tahu lah banyak waktu, banyak kesempatan yang terbuang gitu ya. Ya gimana ya, ya gitulah. Tapi alhamdulillah saya melihat Abdel sekarang dengan kehidupannya sekarang, saya bersyukur banget gitu dia bisa seperti ini gitu, bisa memberikan contoh lah ya, mudah-mudahan jangan sampai lah hal-hal yang buruk itu terulang lagi. Semua udah tahu kisah tanda petik kelam, tapi bagusnya dia bisa membuat itu menginspirasi orang untuk tidak seperti dia. Orang kayak gitu kan sebenarnya mereka berjuang ya, tapi kita melihat yang sisi buruknya aja gitu kan. Cuma sebenarnya kan mereka berjuang juga untuk bisa sampai pada posisi yang sekarang ini. Jadi maksud saya perjuangannya itu jangan sia-sia lagi gitu loh, karena yang ngelihatnya aja nggak gampang gitu. Jadi kalau anakku nih, kan saya juga serem ya, anaknya kayak dia gitu ya. Terus dia bilang, nggak usah takut mah. Iki, nama anakku Iki. Iki tuh nggak perlu diceritain narkoba jeleknya kayak gimana. Akibat narkoba di depan Iki tuh udah bisa Iki lihat sendiri. Nah orang yang gunain itu dia ngasih tahu bahwa salah kalau orang bilang narkoba enak. Ya, jadi banyak sengsara. Nah di situ aku bilang keberhasilan dia melepaskan diri, emang kita support ya, tapi utama pasti dia. Kita udah nyoba segala macam, nggak ada yang boleh dibilang nggak berhasil kali, tapi berhasilnya cuma karena keinginan dia. Bisa bayangin nggak? Dia memutuskan untuk nggak keluar rumah, kalau nggak salah ada 2 tahun kali dia ngurung diri. Ya gimana ya, ya gitulah. Dia tuh bandelnya di luar, jadi Eris ini adalah keluarga gue nih, abang gue tuh yang paling galak selama gue masih pakai waktu itu. Dia jadi BD-nya dia samperin, diajakin berantem BD-nya. Pokoknya kalau gue tahu lu jual ke adek gue, diajakin berantem lah kayak begitu. Sampai satu saat mungkin udah nggak tahan lagi gitu ya. Udah puncak-puncaknya justru dia bertindak dewasa nih, ngajak gue makan super mini di warung, gue ingat tuh di Binatama. Diajak ngobrol ya tuh gue tuh, sebenarnya lo maunya apa sih Del gitu. Dalam keadaan sakau diajak ngomong kayak gitu. Sebenarnya lo maunya apa sih, ini udah berlarut banget, umur lo udah nambah segala macam gitu. Jadi gue merasa diajak ngomong sebagai orang dewasa sama orang dewasa lah gitu. Bukan kayak anggota keluarga yang lagi dihakimi gitu. Diajak ngomong sama Eris. Mungkin itu sedikit banyak yang bikin gue bisa ngerasa bahwa ternyata gue udah banyak banget ngerepotin keluarga. Ini semua yang ini semuanya punya kisah yang gue repotin masing-masing pasti. Iyun nggak ada habisnya tuh, ke rumah sakit, ke rehab, ke segala macam tuh Iyun yang ngurusin. Disa
pelayanannya juga sangat luar biasa. Imai, Diba juga ya semuanya lah. Semuanya punya peran yang gede sampai sampai gue bisa ada di situasi atau titik yang seperti ini. Bayangin gue dulu pernah 2 tahun setengah atau 2 tahun lah gue tuh di rumah aja gitu. Di rumah aja, nggak keluar rumah, nggak ngapa-ngapain. Kerjaan gue cuman bangun tidur bengong sampai nunggu ngantuk lagi terus tidur. Secara mental pasti gue drop gitu. Cuman ada keluarga gue nih yang terus ngejelasin, mungkin emang ini caranya supaya lo bisa ke depan lah gitu. Orang yang bilang tuh lo mundur 1 langkah untuk maju ke depan 3 langkah gitu. Jadi gue bener-bener nggak ngapa-ngapain tuh selama 2 tahun ya di rumah aja. Setelah itu tahun 2000-an ke atas tuh gue baru keluar rumah lagi. Terus apa lagi nih? Mami dan papi saya dan keluarga kami yang lain tuh miss untuk mengetahui bahwa Abdel tuh pernah dalam posisi yang tidak bagus gitu. Karena keluarga gue nganggep gue adalah yang paling gak bandel. Abang gue yang pertama bandel banget. Eris juga bandel banget, mabuk mulu tuh dia. Mainnya di pasar, mabuk segala macem gitu. Nah gue tuh bagian yang kalem gitu. Tahu-tahu kalem ngeberakin orang gitu. Ya terus? Sama Mami. Ntar kalau Adel sakit gini-gini, Mami jangan kasihan ya gitu, karena biasanya yang bikin gagal orang untuk di detox gitu ya, walaupun dia mendetox dirinya sendiri, itu kita keluarganya nggak tega gitu loh. Dia kepanasan, pengen mandi, sakit, sakau lah ya namanya. Kita yang dipesenin. Lu jangan kasihan. Gue pernah sama Abdel karena Abdel dalam posisi yang kacau waktu itu. Narkobanya lagi kenceng-kencengnya. Saking udah nggak bisa tahan emosi ya. Berantem gue. Pukulin tuh Abdel, berantem lah kita. Gue pukulin. Abang gue, kakak gue nomor 1 cowok. Abang gue ngeliat, ya ngikut mukulin. Karena sama dia punya perasaan yang, aduh adek gue gimana sih? Aku dulu bekerja di suatu perusahaan minyak. Dan Adel tuh tahu tempat aku kerja pada saat dia lagi itu ya, masih dalam kondisi nggak bagus itu. Nah itu dia sering banget ke kantor. Iya bener. Ke kantor. Kan Adel dulu kalau ngantor itu keren ya. Dia waktu itu kerja di Taman Ria, yang pada saat itu Taman Ria. Kalau kantor tuh dengan pakaian keren, pakai dasi gitu. Tapi pada saat itu dia nggak punya uang untuk makan. Nggak tahu ngibul, nggak tahu apa lah ya dia gitu kan. Nah terus dia suka datang tuh, ntar orang kantor tuh bilang, Mbak Put adeknya tuh di luar gitu. Aduh suka sedih gitu. Nah dia tuh sering datang ke situ, ntar Adelnya nggak tahu dia ingat apa enggak ya. Kan bisa aja dia dalam kondisi nggak ini mungkin nggak ingat gitu. Ntar datang ke kantor, bagi duit dong, gue belum makan nih gitu. Terus ada gitulah iniannya gitu. Ada juga pernah dia pernah kayak entah kabur, pokoknya keluar dari perusahaan itu, entah ngomong apa enggak saya nggak tahu ya, sehingga orang kantornya tuh nggak tahu bagaimana taunya nomor telepon aku dan kantor aku gitu. Ke kantor, Adel tuh udah berapa lama nggak masuk gitu. Nah Adel sendiri susah dihubungi pada saat gue tanya, Del lo dicariin tuh sama dari kantor Taman Ria gitu, diminta ininya apa, kan ada waktu itu pegang HP, mungkin dari kantornya dikasih HP apa segala macam. HP mobil ya. HP kantor diminta gitu. Ya mungkin pada saat itu dengan kondisi Abdel saat itu ya mungkin udah raib lah handphone atau gini, aku yang harus gantiin gitu. Saya nggak pernah bisa bilang bahwa ini atas dukungan iya, tapi bukan keberhasilan
keluarga hampir persentasenya lebih besar enggak? Dia. Ya, karena kita yang keluarga udah pernah masukin ke mana Yus? Suryalaya, ya, kemana lagi tuh ya? Jonggol, kan? Tapi yang berhasil justru yang dia memutuskan. Nah, ada masalah lagi tuh kan setelah dia mengisolasi diri, gimana cara dia keluar? Sementara kita nanti takut nih. Tapi dia ya kita mulailah. Misalnya anak-anakku pergi, sempat kita pergi jalan-jalan dia sama anak ponakannya ke Borobudur, kemana, itu untuk menarik dia kembali untuk ke dunia luar setelah dia bilang gue udah oke, gitu ya. Jadi dia udah berani menghadapi. Jadi selama lebih 2 tahun kalinya dia tuh nggak mau, dia cukup mengurung diri. Nah itulah keberhasilan yang paling besar ya aku bilang di dalam hidupnya, gitu ya, karena dia bisa mengatasi masalahnya sendiri, didukung tentu saja oleh keluarganya, kita, kakak adik. Dulu tuh sampai saya pernah sampai putus asa banget ya. Abis Suryalaya kok jeblos lagi, abis Jonggol kok jeblos lagi. Aku sampai bilang, Del kali ini kalau lo kejeblos juga, udah habis deh. Lo tinggal hitung udah berapa yang masuk ke badan lo tuh supaya lo tuh benar. Akhirnya dia mutusin itu. Nah itulah yang paling aku bilang itu kesuksesan dia. Dan kebetulan memang kalau dibilang Abdel itu harapan bener dari papi mami gue. Abang gue nomor 1 ya, bukan cerita apa kejelekan, tapi ini cerita aja ya. Abang gue nomor 1 bandel lah, faknya pakai ini gitu kan. Gua bandel juga, kata orang suka berantem lah. Kalau Adel suka cerita di YouTube-nya, gue tukang berantem, tukang mabok dan sebagainya. Nah, Abdel ini nggak kelihatan. Iya. Dia kuliah di UI, sekolah juga SMP, SMA di yang favorit dia masih ranking gitu. Jadi benar-benar membanggakan orang tua lah. Jadi begitu dia ketahuan, gue sih udah tahu sebenarnya, tapi kan nggak bisa. Ya kita sama-sama muda bareng. Begitu dia ketahuan narkoba, waduh bener-bener down papi mami gua gitu, karena selama ini yang dia bangga-banggakan kuliah HI, udah kerja jadi manajernya Bagito, berangkat pakai dasi, pokoknya mantep lah, seperti mewakili gambaran bokap gua, papi gua zaman muda gitu. Dia tuh nggak ada misalnya kita yang nemuin dia narkoba gitu, nggak. Jadi dia datang nih ke kantor dulu, saya masih kerja di rumah sakit Mitra di Jatinegara, rumah sakit swasta. Dia datang jam 10 gitu ya. Yun, gue mau ngomong gini. Kebetulan kan masih kerja ya. Ntar tunggu ya. Keasikan nama pasien lupa lah. Tahu-tahu udah jam 3. Terus mak turun, ada yang bilang, "Dok, adeknya dari tadi nungguin loh," gitu. Dia belum kenal, jadi orang masih taunya adeknya Dokter Yun gitu kan. Kalau saya sekarang agak ini juga sih, dikenalnya kakaknya Abdel gitu. Balik kalau dulu bilang adiknya Dokter Yun gitu kan. Hah dok nungguin. Gemeter sama gue. Ada masalah apa ini gitu kan. Terus dia bilang, Yun gue narkoba. Wah rasanya gimana yang pertama kali. Waduh gimana ngasih tahu mami ya gitu ya. Udah lo nggak usah pulang, masuk rumah sakit. Langsung dia masuk rumah sakit gitu ya. Jadi dia langsung nggak pulang. Terus dia bilang udah mencari pertolongan. Jadi artinya orang ini mengetahui, si Adel tuh mengetahui apa yang dia buat itu nggak benar gitu loh. Dan dia bukan menikmati orang dia mau berhenti gitu kan. Dia datang tuh jam 10 ketemunya jam 3 masih ada, apa nggak ketar-ketir apaan lagi ya. Terus sama ceweknya, kan udah dep aja nih mau ngomong sama kakak yang paling tua. Itu bilang gue narkoba. Wah langsung deh gemeter, aku juga gemeter. Yang kepikir gimana ya nyampein ke mami gitu ya. Gimana kita sekeluarga bingung ngurusin Abdel itu, sehingga dalam satu rapat keluarga lah ya, kita gimana nih cara mecahin Abdel, cara mecahin masalah Abdel. Gue sampai ngomong sama bokap, anak papi kan ada 8. Kalau yang satu ini kenapa-napa kan masih 7. Jadi jangan terlalu mikirin dia lah, ya, karena kita udah hopeless banget gitu.
Tapi alhamdulillah ya, pasti berkat doa orang tua dan Abdel yang keinginan sembuhnya tinggi, dia bisa lewatin itu. Saya sih nggak nyangka ya, tapi ya itu kita kalau lihat yang dulu ya, aduh lu mau jadi apa sih gitu kan, nggak menyangka banget Abdel akan pada posisi seperti ini gitu ya. Tapi memang dari dulu, bukannya saya membanggakan keluarga kami ya, dari dulu setelah kami mengetahui Abdel ada pada posisi yang tidak bagus sama sekali, kami berusaha lah untuk membantu dia, mendorong dia untuk untuk meninggalkan hal-hal yang tidak baik itu gitu. Kalau untuk posisi seperti saat ini tuh saya nggak menyangka banget gitu loh. Ini syukur alhamdulillah kayak ini adalah sesuatu yang harus disyukuri banget sama Abdel dan keluarga besar kami gitu loh. Biar Abdel tuh tetap pada jalur yang tepat, istiqomah dengan segala sesuatu yang baik gitu loh. Jangan sampai terpleset lagi gitu. Suatu kali gue datang ke teman gue yang sekarang almarhum, dia pakai, terus gue tanya, gue diceritain dia pakai begitu, gue serem lah. Pokoknya ini anak cerita bagaimana dia pakai itu, gue langsung nyer gitu. Gila ya sampai begitu ya. Terus gue tanya adek gue gimana? Dia bilang ini, waduh bang, kalau adek lu ngeri, dia 3 kali lipat gue pakainya. Lu bayangin tuh kayak, gue aja lah, aduh. Kalau pagi-pagi telepon papi gue di rumah, gue sampai mau tinggal di Pisangan karena gue kebetulan beli rumah di rumah bokap. Awalnya karena ingin jaga papi mami gue, karena yang lain udah berkeluarga dan tinggal di luar. Dan ternyata betul ada Abdel yang jadi persoalan. Dan setiap pagi itu kalau papi gue telepon gue di rumah bunyi jam 5:30 gitu, waduh, udah pasti Abdel urusannya dia. Pasti Abdel urusannya. Nah, titik balik dia yang untung yang gue perhatiin tuh, dia orang yang ulet. Dia bisa belajar sendiri, gitar belajar sendiri, keyboard dia belajar sendiri, komputer dia belajar sendiri. Jadi benar-benar jalani sesuatu itu bagus lah. Nah, ketika dia harus treatment untuk kesembuhan, nah itu mendukung banget tuh. Mendukung banget dia untuk bisa kembali ke jalan yang benar. Dan sering banget dia gue bohongin. Waktu sakau itu gue bohongin aja. Gue sakau, gue nongkrong, gue bilang sama teman-teman, beliin aqua 2 aqua agak gede gitu kan. Datang gue ke rumah, gue bilang, Del, nih air dari mertua, karena katanya bokap mertua gue orang bisa gitu. Ini udah dibaca-bacain, udah didoa-doain, minum lo begini-begini. Wah, minum dia dan percaya. Tapi ya begitu deh, Adel ini orang yang mau belajar juga, jadi dia bisa melihat masa lalu sebagai pelajaran. Dan sampai sekarang untuk urusan begitu, Pak, keluarga gue masih ngeri karena apa aja masih tetap bisa digoda gitu kan. Dan Adel nggak lupa sama kampungnya, kalau sama keluarga oke pastilah ya, sama kampung itu nggak lupa. Jadi kalau ada cerita, ada orang dekat rumah gua sakit, temennya sakit, ibu-ibu yang kenal keluarga kita sakit, itu gua tinggal telepon dia. Dia ada situ sakit, sini sakit, lo bantu berapa, dan pasti dia bantu. Karena beruntung juga salah satu yang bikin Abdel bisa kembali itu ya karena dukungan orang lingkungan di luar rumah gue juga, karena mereka tahu lah papi mami gue orang yang mungkin berharga, dihormati oleh lingkungan, jadi Abdel juga dijaga. Nah sekarang Abdel yang bales itu, jadi jangan gue gak heran kalau sampai sekarang Abdel tetap perhatian sama kampungnya itu tinggi. Makanya dia cerita mulu kan, cerita Pisangan lah, ceritain ya, itu bagian dari bahwa kita sudah nyatu bener lah dengan masyarakat di Pisangan. Ribet ya keluarga gue ngurusin gue ya. 52 tahun. Ternyata banyak penderitaan yang dilewatin.
Kalau nggak ada keluarga gue pasti nyari keluarga lain. Masing-masing dari Eris itu gue berantem itu bukan digebukin berdua doang tuh. Gue diseret ke dalam rumah, yang lain juga pada ikut. Udah saking nggak tahannya kali sama kelakuan gue ya. Ima ya, sama orang yang sering gue mintain uang. Diba itu barangnya banyak, pasti gue colongin itu Diba. Barang-barangnya gue jual-jualin, cuma untuk dapetin PT doang. Oke, terus. Insya Allah berkah, hidupnya makin bermanfaat, makin taat, dan sehat selalu. Amin. Serta mulia. Semoga panjang umur, sehat terus, makin besar wibawanya. Gue kalau di samping Abdel gak pernah berani natap langsung gitu karena wibawanya terlalu besar. Berak. Ownernya besar banget. Berak lo aja. Iya. Orang Cing Abdel ya. Semoga di umur yang baru ini selalu diberi kesehatan dan segala yang masih diimpi-impikan segera terwujud di umur yang baru ini. Amin. Ya, sekali lagi selamat ulang tahun Bang Abdel. Sukses selalu. Jaya terus sohi. Fakulimat. Semoga tetap young, tetap. Ngapain lo? Ada dia ngapain lo? Dibilang apa nih? Muda, tetap membimbing anak-anakmu ini dan tetap ceria, tetap bahagia selalu dan semoga sehat sampai kapanpun. Amin. Ting, love you. Semoga panjang umur Cing Abdel, berkah selalu untuk setiap umur yang diberi di tiap harinya. Kemudian makin manfaat, makin disayang oleh semuanya dan sehat terus, sukses selalu dan berkah. Semoga makin sukses, makin sehat, lucu. Pokoknya yang terbaik buat Cing Abdel. Sukses terus. Semoga panjang umur dan sehat selalu, banyak rezeki. Dan semoga saya digaji naik gajinya ya Pak. Semoga panjang umur, sehat selalu, lancar rezekinya. Semoga saya naik gajinya. Oke. Semua minta gaji. Setiap ulang tahun naik gaji dong kalau kayak gini. Ya aduh. Iya dong. Semoga panjang umur, sehat selalu. Nih, naik gaji juga. Serta selalu diberi keberkahan, rezekinya semakin lancar. Amin. Pokoknya doa yang terbaik buat Bapak. Ya, semoga berkah selalu, jaya selalu, semua hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya diperlancar, dan semoga orang-orang sekitarnya juga mendapat cipretan rezeki juga dari Cing Abdel. Amin ya Rabbal Alamin. Pokoknya sukses selalu, jobnya ada terus, sehat selalu, bahagia selalu dunia akhirat. Sukses selalu, sehat sikap, mesti sehat terus, olahraga terus. Untuk ulang tahun ke-52 ini semoga dilancarkan job-job kedepannya, entah itu off air, entah itu on air. Semoga panjang umur, sehat selalu dan kurus ya, pengen banget kurus sampai diet. Ya semoga Cing Abdel sehat-sehat terus Cing Abdel juga terus jadi orang yang humble, jadi orang yang baik dan juga mau ngajarin junior-juniornya. Aku doain Cing Abdel kulidel. Dia bangun tidur ya. Rambutnya masih begitu tuh anak ya. Bingung gua. Iya pokoknya sehat lah ya Cing Abdel ya. Sukses. Semoga makin berkah. Amin ya sehat, Allah. Pak Ustadz. Dan makin apa ya? Nggak bosan deh. Nampung keluh kesahnya anak kokom terutama. Bahagia selalu, sukses selalu untuk karirnya, untuk YouTube-nya, dan untuk bisa mesejahterakan karyawan-karyawan YouTube-nya. Semoga panjang umur, sehat selalu, lancar rezekinya, pokoknya ger selalu. Yeah, sukses! Semoga panjang sehat selalu dan juga sukses terus karirnya, dan semoga semakin kesana semakin kesini. Hidupnya Pak Abdel semakin kesana semakin kesini, dan juga semoga Pak Abdel menjadi orang yang sangat baik
Dulu bikin Habib Dancing tuh sama Cing Abdel seru, tapi sayang kayaknya sekarang Cing Abdel lebih sibuk untuk urusan-urusan duniawi sehingga tidak. Saya lebih ente kadang-kadang ente ya. Sempat untuk ngurusin ayat-ayat lagi. Insya Allah Cing Abdel panjang umur dalam kebaikan, keberkahan, ketaatan, pokoknya selalu support Cing Abdel. Semoga panjang umur, sehat selalu, sekeluarga, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sehat deh. Semoga lo sukses terus, berkah di dunia maupun di akhirat. Semoga pertemanan kita nggak cuma di dunia tapi juga di akhirat dalam keadaan yang lebih baik, kondisi yang baik. Semoga sehat, panjang Melodi ada umur, lagi. murah rezeki, diberkati semuanya, sekeluarga. Semoga panjang umur, sehat selalu, jaya selalu untuk keluarga Bapak. Semoga sehat selalu, berkah selalu, maju YouTube-nya terus berkembang. Karena kalau YouTube berkembang, gua Dion Ganis juga akan berkembang, insya Allah. Ya kan? Selalu maju terus, Bang Abdel. Pantang mundur, terus maju. Tetap sukses. Di darat, laut, dan udara. Salam dari M. Rajab. Pemadam Kota Bekasi, idolanya kaum wanita. Benjol, lagu-lagu aneh. Sukses, Pemadam kebakaran dia sekarang ya? PLN bukannya terus. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan bertambah selalu rezekinya. Banyak-banyak dan berkah. Makin makmur, amin. Sehat selalu, sukses selalu dunia akhiratnya, dan semakin banyak orang yang terangkat lah sama Abdel ya, mudah-mudahan, amin. Semoga lo sehat selalu, banyak rezeki, dicintai sama anak istri, sama saudara, sama teman-teman. Ya. Tapi lo tetap harus main pingpong. Kalau main pingpong, bugar lo ya kan. Bugar. Rokis lo juga kan nyabak juga, maksud lo banyak. Rokis nyabak, anjay. Iya. Jadinya bisa hilang lah ya kan, asap-asap tuh dengan lo latihan pingpong terus. Semoga panjang umur, banyak rezekinya, berkah selalu hidupnya, berkah untuk orang-orang sekelilingnya. Makin sehat terus, makin sukses YouTube-nya, subscriber makin banyak. Semoga Encing semakin berkah hidupnya, usianya, iman dan takwanya ditambahin sama Allah. Terus sehat selalu yang penting, berkah, dan semakin tua semakin bijaksana. Semoga panjang umur, sehat selalu, rahmat. Sama kalau bisa rokoknya dikurangin. Dari 3 bungkus jadi 60 batang lah. Sama kalau bisa kopinya juga jangan kebanyakan. Dari yang 11 gelas jadi 11 saset lah. Nggak usah banyak-banyak ya. Semoga sehat selalu buat Cing Abdel, makin jaya terus, banyak rezekinya. Amin. Pokoknya doa kami dari Mekah Al-Mukarramah, tepatnya di Masjidil Haram, ke Keramat ketemu Pak Khalid, ke Medan makan suti kaki. Al-Fakir ucapkan selamat hari Maulid, terus sehat badan, murah rezeki. Amin. Semoga panjang umur, sehat selalu, diberikan kesuksesan, makin tambah banyak syutingnya, acara filmnya, acara TV-nya dan semuanya, dan jangan lupa semoga main pingpongnya makin jago lagi dan makin meriah lagi karena adanya Cing Abdel bermain tenis meja. Mama doakan semoga Abdel diberikan umur yang panjang dalam taat kepada Allah. Mama. Diberikan rezeki yang banyak melimpah ruah. Niatkan buat bekal ibadah kepada Allah. Diberikan umur yang panjang dalam taat kepada Allah. Jadilah ayah yang bertanggung jawab. Semoga selalu sehat. Bima. Semangat terus main pingpongnya. Semakin sukses karirnya dan tetap lucu. Semoga di ulang tahun lu udah tunjung, semakin sukses. Udah tunjung. Ngapain dia? Kok bisa ada dia? Sehat, gue semakin bahagia. Mudah-mudahan Abdel umurnya semakin bermakna. Bersedekahnya terus karena Abdel baik sekali sama saudara-saudaranya. Kami berharap banget dia tetap seperti
sekarang ini pada jalan yang benar gitu, dengan Ria, dengan anak-anak terus baik, tetap baik dengan Kesha. Gue juga senang ikut merasakan bahagia lah di hari ulang tahunnya Abdel Ahrian ini. Semoga panjang umur, murah rezeki ya. Seperti yang lo suka ingetin juga, kita udah tua Mon, makanya kita harus lebih bijak lah. Tenang aja Del, gue pasti lebih bijak. Semoga Ojik hidup Abdel tambah bermakna. Jadi kalau ibarat pepatah ya, kita rubah sedikit mungkin lebih tepatnya gini. Kalau langit punya pelangi, anjir, maka kamu punya rencana yang lebih bermakna. Itu yang harus kalian ya. Karena apa Del? Hidup itu bukan apa yang telah kamu dapat, tapi apa yang akan kamu raih. Anjay, yang pada pelangi sama rencana gue nggak ngerti. Apa ini kalau pelangi, kalau langit punya pelangi, hidup itu punya rencana. Apa artinya sih Jik? Untuk Adel, gue selalu berdoa seperti yang harapan mami, papi kita, bahwa lo tuh sukses di dalam mengatasi persoalan yang selama ini. Persoalan terbesar adalah narkoba, adalah kalau lo bisa nanti nggak pakai narkoba. Bisa makin berkah, karya-karyanya masih makin bermanfaat buat orang banyak, dan mudah-mudahan bisa seperti yang diinginkan mami, bersih sampai akhir hayat. Tapi yang paling penting sih ibadah harus bertambah baik dan sehat. Semoga yang tersisa semakin bermakna. Dan ingat kakak lo bukan karena kewajiban tapi emang karena rasa sayang sejak dari zaman dulu. Cuma satu pesan gue, tolong bilangin ke Abdel, tolong bilangin ke dia, jangan lupa gue ini lahir duluan. Gue lahir duluan, asal inget itu aja juga lu harusnya udah ngerti. Anjay. Wih, di mana tuh gue tuh? Di mana ya? Bukan, itu kayaknya di Jogja apa di mana ya? Anjay. Selamat ulang tahun Cing ya. Selamat ulang tahun buat Cing Abdel. Selamat buat Cing Abdel yang ulang tahun yang ke-52. Saya ucapkan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Cing Abdel. Selamat ulang tahun ya Pak. Selamat ulang tahun buat Cing Abdel. Selamat ulang tahun yang ke-52 tahun untuk Cing Abdel. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun buat Cing Abdel yang ke-52, panjang umur, sehat selalu. Selamat ulang tahun Pak. Happy birthday Pak. Happy birthday Cing Abdel. Happy birthday Cing Abdel. Make a wish and I will give you a kiss. Happy birthday ya Cing Abdel. Ya Kak. 52. Panjang banget ya. Barakallah fi umrik. Selamat ulang tahun buat Cing Abdel yang ke-52. Ternyata Cing Abdel jauh lebih muda dari yang saya bayangkan, dan saya kayaknya jauh lebih tua dari yang dibayangkan Cing Abdel. Selamat ulang tahun Cing Abdel yang ke-52. Happy birthday Cing Abdel. Wow. Selamat ulang tahun Cing Abdel yang ke-52 tahun. Selamat ulang tahun. Walaupun tidak ada hubungannya ya cerita-cerita tadi, tahu-tahu selamat ulang tahun buat Hoi, gadeng. Selamat ulang tahun buat Bang Abdel Ahrian ke-52. Selamat ulang tahun buat babe gua. Berak lo, Mat. Ya. Cing Abdel yang keberapa? Ya, ke-42. Anjay. 42. Jiwanya tuh masih 42. Wes. Semoga selamat ulang tahun Del. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun ya yang ke-52. Selamat ulang tahun Del. Selamat ulang tahun Bang Badel Abdel Ahrian. Selamat. Emang dia manggil gue Badel. Badel. Abdel, luar biasa ente sekarang, ya kan? Nggak kayak dulu, ya kan? Sekarang ente betul-betul lucu. Abdel, selamat milad. Yang ke titik-titik, semangat. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
Oke, selamat ulang tahun buat partner stand up gue. Selamat ulang tahun. Lagu-laguan Ajay. Buat Cing Abdel. Selamat ulang tahun. 52 tahun. Selamat ulang tahun buat Cing Abdel yang ke-52. Untuk Cing Abdel di hari miladnya, Al-Fatihah Taufikur Rahman juga dari depan Ka'bah Baitullahil Haram. Semoga tahun depan bisa ulang tahun lagi. Pasar Minggu beli buah mangga. Jangan lupa mampir ke Palapa. Selamat ulang tahun Cing Abdel tercinta. Semoga selalu bahagia dan membuat kita tertawa. Anjay. Selamat ulang tahun. Bison di Tokyo itu dia. Untuk Cing Abdel. Saya mengucapkan selamat ulang tahun buat Cing Abdel. Tunjung lagi. Selamat ulang tahun Cing Abdel. Tunjung lagi. Hari ini kami atas nama Karang Taruna unit RW 03 mengucapkan selamat ulang tahun Abdel. Selamat ulang tahun Buya Abdel. Bismillahirrahmanirrahim. Abdel yang ulang tahun, mudah-mudahan dikasih rezeki yang banyak. Selamat ulang tahun untuk Cing Abdel yang ke-52. Selamat ulang tahun Abdel. Selamat ulang tahun ya Del. Semoga usianya selalu berkah untuk lo, untuk keluarga dan orang lain yang ada di sekitar. Kami dari PT Stony mengucapkan selamat ulang tahun untuk Cing Abdel. Selamat ulang tahun ya Del. Selama hidup belum pernah bilang, gue sayang lo. Ya, kayak kereta dulu, kita nggak biasa menyuarakan rasa sayang. Abdel Aryan hari ini berulang tahun yang ke 52, gue tau banget karena dia lahir tahun 70 ya. Jadi udah tua lo Del, udah lewatin umur 50. I love you. Ini baru pertama kalau ngomong ke Abdel I love you. Untung aja ya, kalau dulu gue bilang hidup sama Abdel serumah tanpa nikah terus bilang I love you, jadi apa ya? Kalau ketemu tuh di Radio SK waktu itu. Jadi kan Abdel tuh penyiar pagi. Nah, temen gue tuh suka dengerin acara paginya dia yang sama Ade Amaro gitu. Itu tahun 2005 kalau nggak salah. Jadi setiap pagi temen gue tuh kalau misalnya masuk ke ruangan pasti selalu dengerin ini Dedel Duel nama acaranya. Terus gue pikir ini radio apaan sih kok? Ini orang ngomong mulu, tapi emang lucu gitu. Cuma kok jarang banget diputerin lagu gitu. Terus temen gue tuh bisa ketawa-tawa dengerin si Dedel Duel ini. Suatu hari temen gue dapat hadiah dari acara itu gitu. Hadiahnya CD, mungkin dia kayak ikutan kuis apa gitu. Terus gue diajak deh pergi ke Radio SK itu, dan kebetulan Radio SK itu cuma beda berapa gedung sama kantor gue waktu itu di Pancoran. Kita datang pas libur kerja, kalau nggak salah Imlek 2005 tuh. Kita datang bertiga, datang pagi, temen gue ketemu sama Abdel di situ, kayaknya mungkin dia kayak penunggu gedung situ deh. Datang keluar bilang, Mas saya mau ngambil ini nih. Oh temen gue tuh kayak notice, oh ini Abdel nih pasti kan dengan suaranya yang khas gitu ya. Kenalan gitu. Oh gue mau ngambil ini nih, mau ngambil hadiah CD gitu. Gue dapet hadiah dari radio ini. Oh ya udah gitu. Udah deh datang. Terus ngobrol-ngobrol sebentar, terus Abdel minta nomor telepon gue waktu itu. Gue kasih nggak ya? Kayaknya nggak gue kasih deh. Kasih dong. Gue tuh
Pasti kekasih, gimana cara ngubunginnya kalau nggak dikasih? Nggak dikasih sama dia. Pura-pura aja deh. Karena dia masih punya pacar waktu itu. Ya. Ngeliat dia tuh, karena kayaknya belum mandi, terus mana brewokan gitu. Kayaknya emang hari-harinya dia tidur di situ deh. Udah. Nggak tahu gimana, pokoknya berapa lama kemudian, kalau nggak salah, terus kita telepon-teleponan. Nah, gue lupa tuh, gue ngasih apa enggak nomor telepon. Kayaknya sih gue nggak ngasih. Kayak temen gue yang ngasih nomor telepon gue ke Abdel. Ngasih lagi, masa iya. Gue kagak tahu nomor telepon. Risma sama Indah yang datang tuh. Risma sama Indah. Terus? Gitu. Terus telepon-teleponan. Abdel kalau nggak salah ngajakin ketemuan waktu itu. Terus gue bilang, nggak bisa, gue punya pacar gitu. Gue lagi ngomelin aku, terus tiba-tiba ada salfok, ada Gojek, terus refleks bilang, Gojek, gitu doang sih yang aku inget. Apaan sih Kak? Coba ngomong apa sih? Kakak ngomong apa sih? Gue lagi ngomelin aku, terus tiba-tiba ada salfok, ada Gojek, terus refleks bilang, Gojek, gitu doang sih yang aku inget. Pas naik Ferris wheel gitu, kayak muter-muter gitu, terus Buya teriak-teriak. Pas Buya takut ketinggian, terus Buya pasti tinggi banget stuck, terus teriak-teriak. Nah, dia tuh kayaknya diberi keberanian sama temennya nih, lu kalau bisa nikahin Ria nih, namanya Ade ya, gue yang ngurusin deh semua acaranya gitu. Akhirnya ya gitu deh, kita menikah 2007 waktu itu. Semuanya Ade Amaro yang atur semuanya, yang handle dia. Gak banyak ngomel sih, kayak cuman kadang suka datang ke kamar iseng, terus nantinya lagi ngapain, atau kadang suka tidur-tiduran iseng, terus gitu-gitu. Menurut kamu Buya tuh lucu gak sih? Lucu. Lucu? Iya. Suka ngelawak depan kamu? Jarang. Karena kalau misalnya nggak ada Buya, nanti nggak ada yang transferin aku lagi. Buya lucu, baik, sama fun. Garing tapi lucu. Kayak tiba-tiba ke kamar Ade terus halo gitu, teriak-teriak. Temen Ade bingung. Iseng, maksudnya karena suka, kadang lagi sama temen aku masuk kamar gitu. Terus kadang iseng doang sih, kadang kalau misalnya masuk kamar tiba-tiba tiduran gitu-gitu. Semoga panjang umur. Apa sih Ade? Terus berkah hidupnya. Amin. Terus semakin banyak rezekinya, terus apa lagi ya? Sehat, kurangin rokok, itu penting banget. Terus jangan pernah takut kalau mau medical check up. Jangan takut ya kalau ke medical check up atau ke dokter. Harus ada waktu untuk periksa kesehatan. Terus apa lagi ya, makin sayang sama aku, sama anak-anak. Pokoknya berkah aja lah hidupnya. Semoga ya makin banyak rezekinya, terus itu proyeknya makin banyak gitu, terus biar bisa iniin aku kemana-mana. Semoga Buya panjang umur sama gak rokok. Selamat ulang tahun Buya, I love you. Happy birthday Buya, I wish you all the best. I love you. Iya. Sarangi, love you. Hai. Wow. Korea. Lebaran nih. Wow, I love you Buya. Panjang. Lama ya? Iya. Ada sedihnya, ada harunya, ada senangnya juga. Terima kasih
yang udah ngucapin, ngedoain. Makasih tim Studio 9 yang udah bikin video ini. Mudah-mudahan kita semua sehat, mudah-mudahan kita semua tambah berkah rezekinya. Terus emailnya nggak dihack-hack lagi dah. Kacau, emailnya dihack, kacau dah. Oke, sekali lagi terima kasih buat anak-anak Pisangan juga terima kasih. Keluarga di Pisangan juga terima kasih. Ada di umur 52 tahun. Sedikit banyaknya atas andil kalian juga semua. Mudah-mudahan dibalas sama Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlimpah.